Kenapa kok kita belajar mengenai
pulau atau bahkan ke luar negeri. Gimana kalau terjadi kemacetan ini? Apanya yang terhambat? Proses pengantaran barang otomatis akan terhambat. Kayak contohnya kalian punya beli paket di Shopee atau Tokopedia. Terus ternyata ada penundaan, apalagi kalau belinya di luar negeri, ternyata biaya cukainya terhambat atau memang ada kemacetan di pelabuhan-pelabuhan atau bandara-bandara untuk pengiriman barang. Otomatis yang harusnya barangku jadi minggu ini harusnya datang, tapi ternyata mundur sampai bulan depan. Tanggung jawab tuh iso itu dulu. Karena apa? Ini tadi ada kemacetan atau ada urusan-urusan lain. Kalau distribusinya terhambat, otomatis akan menghambat kegiatan lainnya. Ini salah satu contoh dari masalah kegiatan ekonomi yang terjadi di mana saja, bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara. Nah, kita membahas yang pertama, produksi. Produksi itu adalah proses menghasilkan barang dan jasa. Jadi produksi itu tidak hanya produksi barang. Oke. Aluna, contoh barang produksi itu apa? Contoh barang produksi. Barang ini loh yang pakai meja, baju, terus hijab, celana, rok, sepatu, oke. Rama, kalau jasa itu contohnya apa? Kalau jasa kan tadi Alna bilang barang banyak. Kalau jasa itu contohnya tiga jasa yang termasuk jasa. Ini barang atau jasa? Kamu harus tahu jasa itu apa penting. Contohnya jasa itu apa? Jasa. Kalau kamu rambutmu panjang, kamu pergi kemana? Potong rambut. Potong rambut itu kalau kamu kepotong rambut, kamu dapat barang atau dapat jasa? Jasa. Kan kalau kamu kepotong rambut tidak mungkin, ya mas, ini bawa mulai potongan dewe. Kan tidak. Tapi kamu dapat jasa orang yang mencukur. Sama seperti guru. Guru kan nggak ngasih kamu barang, tetapi guru ngasih kamu jasa. Jasanya apa? Jasa dalam pembelajaran. Contohnya lagi hakim. Hakim kan itu juga tidak memberi kamu barang, tetapi memberi jasa. Terus apa lagi? Bengkel, polisi, dokter, itu kan jasa. Walaupun memang kalau di bengkel, tapi kalau di bengkel aku beli bayi. Nah, di bengkel bisa dua, bisa barang, bisa jasa. Barangnya kamu beli oli, beli ban, itu berarti barang. Kalau jasanya berarti semisal sepedamu bannya bocor. Nah, tujuan produksi itu ada banyak. Ada menghasilkan barang atau jasa, atau meningkatkan nilai guna barang. Contohnya, kemarin kamu lihat karyamu di belakang itu, rumah adat yang di belakang itu kan banyak yang dari bahan bekas. Bahan bekas awalnya kan dibuang. Setelah buat sebagai rumah adat itu bisa menjadi bahan pembelajaran, nilai gunanya semakin meningkat. Bahkan kamu menjual itu juga dapat nilai harga yang lebih tinggi daripada kamu jual kardusnya aja. Nah, seperti itu namanya sudah produksi. Meningkatkan keuntungan. Kegiatan produksi mana yang mengharapkan kerugian? Pasti semua produsen pengen untung, ya kan? Walaupun memang, tapi kalau di sana itu harganya lebih murah dari yang lain, kok bisa ya? Bisa saja, karena mengambil keuntungan itu sedikit, tapi tetap mengambil keuntungan karena kan harus ada proses produksi selanjutnya. Ada memperluas lapangan kerja.
Ada di sini orang tuanya yang membuka usaha? Nah, usahanya apa kan? Jualan. Ada karyawannya nggak? Enggak ada. Ada karyawannya kan? Tapi yang menjalankan siapa? Ibuku awalnya kan tidak punya pekerjaan, terus membuka warung makan menjadi punya pekerjaan. Nah, itu kan adalah mungkin nanti semisal ternyata barang mengembangkan bisa jadi restoran, kan perlu orang yang lebih banyak, harus ada kasir, harus ada yang masak, harus ada pelayannya, otomatis membuka lapangan kerja yang lebih besar. Selanjutnya ada distribusi. Setelah diproduksi perlu adanya distribusi. Nah, distribusi itu adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Tetapi dalam produksi ini ada berbagai sistem produksi. Ada dua sistem produksi yang terjadi saat kegiatan distribusi. Bisa aja distribusi langsung, bisa aja distribusi tidak langsung. Kalau distribusi langsung itu dari produsen ke konsumen. Contohnya, ada restoran itu kan memproduksi makanan. Terus ada orang yang membeli. Restoran sebagai produsen, pembelinya sebagai konsumen. Sudah, tidak ada distribusi, tidak ada saluran distribusinya, tidak ada perantaranya. Contohnya lagi, ada orang yang punya bakery di rumah, membuat kue. Terus ada orang yang membeli di rumah itu juga, jadi ada produksi kue sekaligus juga toko kue. Dia kan berarti sebagai produsen. Terus ada orang yang membeli, dia sebagai konsumen. Tidak ada perantara. Jadi ini makanya ilustrasinya produsen langsung ke konsumen. Karena apa? Di tengah-tengah ini tidak ada pihak ketiga, langsung. Nah, ini contohnya lagi, hasil penyaluran hasil pertanian oleh petani langsung ke pasar. Petaninya habis panen sawi banyak, terus dibawa ke pasar. Dia menjual langsung. Nah, itu kan dia sebagai produsen tapi sekaligus menjual. Berbeda dengan distribusi tak langsung. Nah, ini di tengahnya perbedaan, yang di tengahnya ada perantaranya. Perantaranya itu siapa? Perantaranya itu ada banyak. Ada yang di sini namanya punya toko sembako atau toko yang lain? Ada? Ada. Toko apa, Dek? Oke, toko sembako. Yang menjalankan siapa? Oke, nenek. Berarti tokonya itu sebagai distributor atau perantara. Karena toko sembako kan tidak menanam padinya langsung. Pasti padinya ditanam oleh petani dan akhirnya dibeli oleh toko-toko sembako. Nah, dari toko sembako itu ternyata ada yang membeli sebagai konsumen. Nah, itulah tokonya itu sebagai perantara atau distributor dalam kegiatan distribusi tak langsung ini. Jadi produsen sama konsumen tidak bertemu, tetapi di tengah-tengah ada perantaranya. Kalau di sini produsen konsumen itu bertemu. Kalau di sini produsen sama konsumennya tidak bertemu karena ada pihak ketiganya. Contohnya nih, contohnya Arlon itu punya produksi mebel. Terus Rahmat duwe lembaga distributor. Terus barang itu neng oleh Rahmat duwe enggak barang meja makan, butuh meja makan. Oh iya sih, tak boleh sih. Rahmat menghubungi Arlon. Arlon, nenek meja makan enggak? Oh nenek sesuk tak kirimnya mbakmu. Enggak. Berarti Rahmat itu adalah perantara. Rahmat itu sebagai distributor, Bara sebagai konsumen, dan Arlon sebagai produsen. Nah, beda lagi kalau yang ini, semisal Bara ada tuku meja makan, langsung telepon Arlon. Arlon, mbakmu enek barang meja makan enggak? Oh enek, langsung tak kirimnya mbakmu
jualan ciki-ciki. Cikinya biasanya celaan di pasar gede. Berarti warung di depan kamu itu sebagai distributor, karena sebagai pedagang kecil. Sama semisal kamu beli buah, mau lebaran mau beli baju di Matahari. Nah, Matahari kan tidak memproduksi pakaian sendiri, tetapi membeli dari produsen, dari pabrik tekstil. Selanjutnya konsumsi. Dari pagi sampai sekarang kalian mengkonsumsi apa? Makanan, sahur ya, sahur. Terus baju, terus lagi sepatu, kacamata. Terus kalau bangun tidur langsung buka HP. Kamu juga mengkonsumsi. Konsumsi itu tidak hanya yang dimakan atau diminum, tetapi konsumsi itu juga yang digunakan. Makanya di sini kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa. Kalian misal kemarin pas meeting kelas, kalian menggunakan bis atau tidak? Nah, kalian mengkonsumsi juga, mengkonsumsi jasa travelnya, bukan mengkonsumsi bisnya, mengkonsumsi jasa travelnya. Contohnya lagi, kalian menggunakan HP. HP ku baru nih. 2 tahun kemudian ternyata rusak. Berarti kalian mengurangi nilainya dari yang baru sampai rusak. Kalian juga termasuk mengkonsumsi. Jadi makanya aku puasa tidak mengkonsumsi apapun. Memang kalian tidak mengkonsumsi makanan dan minuman, tetapi juga mengkonsumsi mengurangi atau mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Nah, guru menggunakan laptop ini awalnya baru cepat, jalannya cepat. Terus ternyata makin lama makin lemot, sulit-sulit jadi rusak. Nah, secara bertahap. Berbeda dengan ini sekaligus. Kalau sekaligus itu contohnya makanan, minuman, terus sekaligus lagi. Ada memuaskan kebutuhan fisik dan rohani. Kalian berekreasi itu juga termasuk konsumsi. Konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan rohani. Sama seperti yang Bu jelaskan kemarin mengenai kebutuhan manusia. Ada kebutuhan rohani kan dan kebutuhan jasmani kan. Kebutuhan rohani itu contohnya lengkap, rekreasi, ibadah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah berarti sekarang waktunya diskusi. Oke, kelompoknya sudah Budil atur sesuai dengan bukan, tidak mungkin sesuai kemampuan dan peran masing-masing. Jadi tidak boleh ada yang ditukar, tidak boleh ada yang gendrongan mencari sekelompok. Silakan bekerja sama sesuai tugasnya masing-masing. Oke, sebelumnya silakan ambil buku, pensil, dan silakan berdiri, geser ke depan semuanya. Bukunya di bawah semuanya. Yang berhubungan dengan ini silakan di bawah semuanya. Terus begini, yang depan, kelompoknya terdiri dari 5 sampai 4 orang. Jadi satu kelas akan ada 7 kelompok. Oke, silahkan nama yang Bu Guru panggil menempati sini sebagai kelompok 1. Yang pertama Adriasa, Ferdinand, Titania, dan Aida. Sini. Yo, nama-nama
Kelompok 4 silakan di sini atas nama harusnya pas nah. Iya maksudnya harusnya ini porsi yang ada di kelas ini paham. Yang kali 4 adalah Aaron, Ogdan, Esa, Ahmadani.
Ada 2 pertanyaan yang kalian analisis dan diskusikan bersama-sama. Yang kedua adalah sebaliknya, ada studi kasus kedua. Ini Ibu ambil dari berita yang mengenai permasalahan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Bacalah ini dan lakukan diskusi dan analisis untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan mulai bekerja. Dan Ibu Guru harap semua aktif dalam diskusi. Total soalnya ada 4. Setiap kelompok kemungkinan jawabannya berbeda karena apa? Hasil diskusinya pasti akan sedikit ada perbedaan. Tidak masalah, karena kan setiap orang pasti punya pemikiran masing-masing. Dan nanti selanjutnya akan dilakukan presentasi. Guru kasih waktu, silakan mengerjakan selama 25 menit. Silakan dikerjakan selama 25 menit. Dikerjakan selama berapa? Ya, nulisnya nama soalnya silakan ditulis kata pengantarnya saja. Kata pengantar. Kata pengantarnya saja. Silakan aktif dalam diskusi karena kalau kalian tidak aktif akan mengganggu kinerja satu kelompok. Jangan bergantung kepada teman lain. Jangan berpikiran aku rasa aktif itu aku jawab. Jangan seperti itu. Silakan semua aktif. Silakan didiskusikan, itu pekerjaan kelompok. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran silakan dituangkan ke temannya untuk didiskusikan bersama. Ini harus ada diskusi. Pulangan diajukan jam 11.50 loh. Ayo,
Posisi pertanian Kota Semarang awalnya meningkat tetapi
terlambat distribusi A, terlambat proses pengiriman B, dari tangan hanya konsumen. Silakan.